Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah Oppo A16K, produk terbaru dari Oppo yang baru saja dirilis dan dijual dengan harga 2,2 juta yang memiliki kapasitas 4/64 GB. Dan di video kali ini kita akan unboxing lengkap HP ini. Kira-kira bakal sebagus apa? Dan di sini kita juga akan cari tahu apa saja perbedaannya dengan Oppo A16 sebelumnya. Dari tampilan boxnya, di sini sih biasa saja, sama seperti Oppo A series kebanyakan. Di sini Oppo A16K memiliki 3 selling point utama, yaitu ada 3D sleek design, 4230 mAh long lasting baterai, dan layar dengan resolusi HD+. Oke, langsung saja kita unboxing. Dan inilah dia isi dari dalam box Oppo A16K. Di sini terdapat softcase bening original, buku panduan singkat, serta satu buah SIM ejector. Dan tidak lupa ada unit utama dari Oppo A16K yang memiliki 3 selling point. Di sini juga ada satu set charger yang sungguh disayangkan hanya berkecepatan 10 watt dan kabel charger yang masih micro USB. Oke, langsung saja kita bahas unit utamanya. Dari segi desain, Oppo A16K hadir dengan bentuk bodi yang slim dan ringan, atau disebut oleh Oppo 3D sleek design. Untuk ketebalan bodinya hanya 7,9 mm dengan berat 175 gram. Jadi tidak berasa tebal dan berat sama sekali. Untuk bagian belakang di sini ada framing kamera kotak dan logo Oppo di bagian bawah. Sedangkan untuk covernya masih menggunakan bahan polikarbonat dengan finishing yang doff. Jadi tidak gampang kotor atau licin. Geser ke bagian sebelah kanan, di sini ada tombol power dan tombol volume. Lalu ke bagian sebelah kiri hanya ada slot SIM tray yang menampung 3 slot sekaligus. SIM 1, SIM 2 plus micro SD. Dan di bagian paling bawah di sini ada lubang grill speaker, port charger micro USB, lubang mikrofon, dan jack audio 3,5 mm. Di sini yang sangat disayangkan, HP ini belum dilengkapi dengan sensor sidik jari. Padahal Oppo A15 dan A16 pada hulunya sudah ada. Sama satu lagi, port charger yang digunakan juga masih micro USB. Padahal Oppo A16 sudah menggunakan USB Type-C. Jadi menurut saya malah downgrade di sini. Lalu untuk tampak depan atau layar, Oppo A16K masih menggunakan konsep layar jadul water drop screen dengan ukuran layar sebesar 6,52 inch, resolusi HD+, 720x1600 pixel. Dan untuk panel layarnya menggunakan panel layar IPS LCD dengan refresh rate hanya 60 Hz. Di sini untuk urusan layar menurut saya sih standar saja, sama seperti HP 1 jutaan pada umumnya. Malah jika diperhatikan tidak ada yang di-upgrade sama sekali dari seri sebelumnya. Mulai dari konsep layar, resolusi sampai saturasi warna yang dihasilkan. Namun yang jelas digunakan untuk kebutuhan nonton atau main game sudah berasa nyaman. Untuk respons sentuhnya juga sudah cukup responsif. Saya tidak menemukan kendala yang berarti saat pengujian. Untuk spesifikasinya, Oppo A16K dibekali dengan kapasitas 4/64 GB. Dan dari total memori 64 GB, kita masih dapat space free-nya sekitar 46,9 GB saat HP baru diaktifkan. Lalu untuk chipsetnya di sini sama persis dengan yang digunakan Oppo A16 sebelumnya, yaitu MediaTek Helio G35 octa-core 1,8 GHz, fabrikasi 12 nanometer. Dengan GPU support masih menggunakan PowerVR GE8320. Dari chipset yang digunakan bisa dipastikan HP ini kurang cocok untuk penggunaan yang terlalu berat, karena terbukti skor yang dihasilkan tidak terlalu tinggi. Untuk skor Geekbench di sini hanya menghasilkan angka 177 untuk single core-nya dan 1015 untuk angka multi core-nya. Sedangkan untuk AnTuTu benchmark hanya menghasilkan skor di angka 108 ribuan, dengan skor CPU di angka 37 ribuan dan skor GPU di angka 15 ribuan. Sangat kurang memuaskan pastinya, apalagi untuk kelas 2 jutaan. Lalu untuk urusan persensoran, Oppo A16K sudah dibekali dengan sensor yang cukup lengkap, hampir semua ada, kecuali sensor NFC. Untuk gyroscope di sini juga sudah ada, walaupun masih menggunakan virtual gyro. Sedangkan untuk urusan performanya, saya sudah singgung kalau HP ini bakal kurang cocok buat kamu yang hobi main game berat, karena memang spesifikasi yang ditawarkan tidak mengarah ke arah sana. Di sini saya coba buat main Mobile Legends. Oppo A16K bisa menghasilkan settingan grafik hingga high dengan frame rate juga high.
Untuk gameplaynya di sini sih standar saja menurut saya. Namun yang jelas HP ini sudah mampu menjalankan game dengan baik. Walaupun frame drop atau delay tentu masih ada, jadi harap maklum. Sedangkan kalau digunakan buat main game yang lebih berat sekelas PUBG Mobile, HP ini mampu menghasilkan settingan grafik smooth medium dan bisa mentok sampai balance medium saja. Di sini untuk gameplaynya tidak ada yang terlalu spesial banget karena memang bukan HP dengan spesifikasi gaming. Untuk sensor gyroscope di sini sudah bisa digunakan walaupun kurang optimal dan smooth menurut saya. Kalau suhu dari HP-nya sendiri tergolong adem, paling hanya anget saja, tidak sampai panas banget. Yang penting kuncinya jaringan juga harus bagus dan stabil saat digunakan untuk main game online seperti ini. Dan dari pengujian yang saya lakukan, kalau ditanya untuk kebutuhan gaming, HP ini sudah bisa digunakan. Tapi tanda kutip tidak dengan performa yang maksimal. Sama satu lagi, jangan heran kalau sering berjumpa dengan lag atau frame drop. Karena sekali lagi saya tegaskan, HP ini tidak menawarkan spesifikasi untuk gaming. Tapi lebih ke pemakaian yang kasual dan santai saja. Lalu untuk daya tahan baterai, Oppo A16K sudah dibekali dengan baterai sebesar 4230 mAh. Dengan kecepatan isi daya hanya 10 watt. Yang dimana kapasitas baterainya ini malah downgrade. Karena di Oppo A16 sebelumnya lebih besar 5000 mAh. Sedangkan di Oppo A16K ini malah turun jadi 4230 mAh. Lanjut untuk urusan sistem atau UI, Oppo A16K berjalan di Android 11, basis ColorOS 11.1. Yang dimana kalau untuk tampilan UI saya rasa tidak usah diragukan lagi. Karena HP ini memiliki tampilan yang sangat kekinian dan mudah untuk dipahami. Pilihan tampilan seperti tema, wallpaper, sampai font juga banyak ada di aplikasi tema bawaan. Untuk fitur yang disediakan juga sudah banyak, seperti ketuk 2 kali untuk on-off, split screen, screenshot 3 jari, screen mirroring, rekam layar, dan masih banyak lagi. Untuk ruang game atau mode game juga sudah ada, jadi mantep banget pastinya. Kelebihan dari ColorOS HP Oppo ya seperti ini, memiliki banyak fitur. Geser ke sektor kamera, Oppo A16K dibekali dengan hanya single lensa, yaitu 13 MP kamera utama dan 5 MP kamera selfie. Yang dimana ini juga malah downgrade atau mengalami penurunan, karena di Oppo A16 sebelumnya sudah dibekali dengan triple lensa. Lalu untuk fitur yang ditawarkan di sini sangatlah minim. Selain foto dan video, hanya ada foto mode malam dan di bagian selengkapnya masih ada video selang waktu, mode bakar dan foto panorama. Di sini yang harus kamu ingat untuk fitur potret atau foto bokeh belum ada, baik kamera belakang maupun kamera depan. Jadi sangat downgrade menurut saya dari seri-seri sebelumnya. Sedangkan untuk hasil jepretan kameranya jujur tidak bisa berharap lebih di sini. Karena foto yang dihasilkan terlihat standar saja menurut saya. Apalagi untuk saturasi warnanya kurang begitu dapat, terutama saat foto di kondisi low light. Jadi sedikit tipsnya saat ambil foto atau video pastikan di kondisi cahaya yang bagus supaya hasilnya lebih maksimal. Seperti foto yang sedang saya tampilkan saat ini. Lalu untuk hasil kamera selfie-nya di sini juga demikian, terlihat standar saja. Dan bisa dipastikan kurang cocok buat kamu yang doyan selfie. Karena untuk resolusinya hanya 5 MP. Jadi kita tidak bisa berharap terlalu lebih. Ini adalah contoh perekaman kamera belakang menggunakan Oppo A16K. Ini di outdoor ya, dengan kondisi cahaya yang cukup. Karena ini saya ambilnya di jam 3 sore. Silahkan kamu nilai untuk saturasi warnanya. Dan di sini untuk perekaman videonya, HP ini bisa mentok sampai ukuran 1080 di 30 frame per second. Oke, kita buat jalan santai. Silahkan kamu nilai juga untuk kualitas suara yang saya hasilkan. Dan ini adalah contoh untuk perekaman kamera depannya yang memiliki resolusi sebesar 5 MP. Ini untuk kondisinya sama di outdoor dengan kondisi cahaya yang cukup karena matahari ada di sana. Oke, dan untuk perekaman kamera depannya HP ini sama bisa mentok sampai ukuran 1080 di 30 frame per second. Di sini yang perlu kamu nilai yaitu untuk saturasi warnanya, oke, warna kulit, keadaan sekitar dan kualitas suara yang saya hasilkan. Dan itulah tadi video unboxing serta pengujian singkat dari Oppo A16K versi sesuai harga. Kalau dari apa yang saya rasakan, untuk kesan pertama jujur agak kecewa sebenarnya. Karena di sini tidak ada yang di-upgrade sama sekali. Malah ada beberapa poin yang downgrade jika dibandingkan dengan Oppo A16 sebelumnya. Dari segi desain, di sini ada penurunan karena tidak dilengkapi dengan sensor sidik jari dan port chargernya masih micro USB. Dari segi spesifikasi juga ada yang downgrade karena kapasitas baterainya yang lebih kecil, hanya 4230 mAh.
Lalu kalau untuk performa di sini tidak ada perubahan menurut saya karena jenis chipset yang digunakan masih sama dengan Oppo A16. Dan untuk urusan kamera di sini juga banyak yang downgrade. Mulai dari jumlah lensa, fitur kamera yang lebih sedikit dan megapiksel kamera selfie yang lebih kecil. Jadi apa ya, jujur agak bingung juga sebenarnya. Oppo A16K produk terbaru yang dijual dengan harga 2,2 juta. Namun anehnya di sini malah banyak yang downgrade jika dibandingkan dengan Oppo A16 yang dijual dengan harga 1,9 juta. Tapi ya sudahlah, beginilah adanya. Mau beli atau tidak, pilihan ada di tangan kamu. Karena di sini saya hanya share saja apa yang saya lihat dan saya temukan saat pengujian. Dan mungkin sekian dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih banyak buat yang sudah nonton videonya sampai akhir. Semoga videonya gampang dan mudah dipahami. Dan yang paling penting, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan komen videonya. Jangan lupa juga subscribe channel sesuai harga. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.